Episode 127. Marvel menatap haru ketiga anak kembarnya. Mereka terlelap dengan balutan kain bedong di masing-masing box bayinya. Perjuangan Laura melahirkan anak-anaknya benar-benar membuat Marvel seperti akan pingsan di tempatnya. Nah, Marvel menoleh menatap Lina yang berada di sampingnya. Pria tampan itu menghela napas kemudian mengusap air mata yang terus saja menetes membasahi kedua pipi tirusnya. Laura sudah selesai dipindahkan ke ruang rawat, kata Lina memberitahu. Marvel mengangguk. Laura pingsan setelah berhasil melahirkan putra-putrinya. Mungkin karena kehabisan tenaga sehingga Laura harus mendapatkan penanganan yang cukup serius oleh Dr. Astrid. Kalau begitu Marvel, ke Laura dulu ya Ma, ucap Marvel lirih. Ya sayang, angguk Lina mengusap-usap lengan putra tunggalnya. Marvel kemudian melangkah cepat menuju ruang rawat Laura yang tidak jauh dari ruangan di mana ketiga bayinya berada sekarang. Marvel tidak bisa berbuat apa-apa sekarang, hanya harapan dan doa yang terus Marvel panjatkan pada Tuhan, dan yang membuat Marvel yakin hanya satu, Tuhan menyayanginya juga anak-anaknya. Tuhan pasti tidak akan membiarkan Marvel dan ketiga anaknya hidup tanpa Laura. Marvel memasuki ruangan di mana Laura berada. Hari sudah malam, namun Dr. Astrid masih mau menangani Laura yang belum juga membuka kedua matanya 1 jam setelah melahirkan. Bagaimana keadaan istri saya, dokter? Tanya Marvel pelan. Pandangan Marvel terus tertuju pada Laura yang dengan tenang menutup kedua matanya. Wanita itu tampak sangat cantik di mata Marvel meskipun bibirnya terlihat kering dan pucat. Dr. Astrid menghela napas. Sesama wanita, Dr. Astrid merasa sangat kagum pada Laura. Laura begitu kuat dan berhasil melahirkan 3 bayi kembar dengan persalinan normal. Anda tidak perlu khawatir, Tuan. Nyonya Laura hanya kecapean saja. Melahirkan 3 bayi sekaligus dengan proses normal memang tidak mudah, tapi Nyonya Laura bisa melakukan itu. Perjuangan yang sungguh sangat luar biasa, dan saya akui itu. Senyum Dr. Astrid. Marvel ikut tersenyum, istrinya memang sangat luar biasa. Kalau begitu saya permisi Tuan, mungkin sebentar lagi Nyonya Laura akan segera sadar. Marvel menganggukkan kepalanya. Marvel maklum jika istrinya sampai tidak sadarkan diri karena kelelahan, melahirkan 3 buah hatinya. Ya dok, terima kasih, balas Marvel. Sama-sama Tuan. Setelah Dr. Astrid berlalu keluar dari ruang rawat Laura, perlahan Marvel mendekat dan mendudukkan dirinya di kursi yang berada tepat di samping perangkar istrinya. Marvel menghela napas, lega rasanya karena akhirnya 3 anak kembarnya telah lahir dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Meskipun memang sampai saat ini, istrinya belum kunjung membuka kedua matanya, tapi Marvel sangat yakin semuanya akan baik-baik saja. Marvel meraih tangan Laura dan menggenggamnya lembut. Dikecupnya punggung tangan lemas istrinya. Aku yakin kamu gak akan biarin kami berempat hidup tanpa kamu sayang. Lilih Marvel menatap wajah tenang istrinya yang terus saja memejamkan kedua matanya. Kamu wanita terhebat yang pernah aku miliki. Air mata Marvel kembali menetes. Bayangan Laura yang berjuang saat di ruang bersalin kembali membuat dadanya terasa sangat sesak. Laura bertaruh nyawa demi anak-anaknya. Nah, tepukan pelan tangan Teddy di bahunya membuat Marvel menoleh. Pria tampan itu tersenyum kemudian mengusap air matanya. Papa udah beliin makanan untuk kamu. Dari siang kamu belum makan, jadi lebih baik kamu makan dulu. Marvel tertawa pelan. Sebutir nasi pun tidak akan bisa ditelannya mengingat apa yang sudah diperjuangkan istri tercintanya 3 jam lalu. Aku nggak lapar, Pa. Teddy menghela napas, mungkin rasanya memang sangat luar biasa menjadi seorang Marvel yang begitu berani menemani istrinya berjuang melahirkan anak-anaknya. Karena sejujurnya Teddy saja tidak berani melihatnya secara langsung saat Lina melahirkan Marvel. Tapi kamu harus tetap makan. Laura hanya kelelahan Marvel. Kamu tidak mau bukan? Begitu Laura sadar dia ngomel-ngomel karena kamu belum makan. Lagi Marvel tertawa. Laura memang selalu marah jika tahu Marvel belum makan. Dari awal mereka menikah dan sampai sekarang. Laura akan segera siuman Marvel, percaya sama papa, kata Teddy lagi. Marvel mengangguk pelan. Seorang gadis kecil yang dibawa Ariana untuk menjadi istrinya ternyata adalah jelmaan dari wanita hebat yang meskipun bersikap konyol tapi juga memiliki sisi dewasa yang sangat lembut. Iya pa, ayo papa temani, ajak Teddy. Marvel kemudian melepaskan tangan Laura yang digenggamnya. Pria itu mengikuti Teddy yang berjalan menuju sofa di mana di atas meja kaca depan sofa itu sudah ada bingkisan yang dibawa Teddy untuknya. Biar papa bantu buka, kata Teddy setelah mereka duduk di sofa panjang di seberang berangkar Laura. Makasih pa, senyum Marvel.
Marple menatap makanan yang tampak sangat lezat di depannya. Kepalanya terasa sedikit pusing, pandangannya pun sedikit berkunang-kunang. Mungkin memang karena dirinya belum memakan apapun dari siang. Kamu sudah telepon neneknya Laura? Marple memejamkan sesaat kedua matanya. Laura sempat melarang Marple memberitahu neneknya jika ada sesuatu yang terjadi. Belum, Pak, geleng Marple pelan. Kenapa, bukankah dia harus tahu? Tanya Teddy tidak mengerti. Ya, Pak, tapi Laura tidak mau neneknya melihat dia dalam keadaan seperti ini. Mungkin nanti setelah Laura siuman aku akan menjemput nenek dan membawanya ke sini, jawab Marvel. Teddy mengangguk mengerti, pria itu berpikir menantunya memang wanita yang sangat luar biasa dari segala hal. Ya sudah, kamu makan dulu, senyum Teddy. Marvel mengangguk dengan sangat tidak berselera. Marvel menyantap makanan yang dibelikan Teddy. Pria itu sebenarnya enggan, tapi Marvel masih bisa berpikir jernih. Marvel harus tetap terlihat kuat dan menyambut Laura nanti dengan senyum di bibirnya. Tidak lama Lina dan dua perawat masuk ke dalam ruang VIP, tempat Laura. Mereka mendorong box bayi, tempat berbaring 3 bayi kembar Laura dan Marvel. Marvel yang melihat itu tersenyum. Pria itu bangkit dari duduknya di samping Teddy menghampiri Lina dan dua perawat tersebut. Ma, lihatlah nak, cucu mama mereka sangat menggemaskan. Senyum Lina menatap ketiganya yang dijajarkan tepat di samping berangkar Laura. Marvel ikut tersenyum, 2 jagoan dan 1 princess dengan berat badan yang sama yaitu 3 kg. 3 makhluk suci yang selama ini Marvel tunggu-tunggu kelahirannya. Kamu sudah siapkan nama untuk mereka? Tanya Lina kemudian. Marvel mengusap lembut pipi salah satu dari 3 anak kembarnya. Marvel sudah menyiapkan dari jauh-jauh hari nama untuk ketiganya, tapi Marvel tidak ingin mengatakannya pada siapapun sebelum Laura siuman. Oek, oek, oek. Marvel tertawa saat belayan lembutnya berhasil mengusik tidur lelap putranya, dan detik itu juga ketiga anaknya menangis bersamaan dan saling bersautan.